Hai adik-adik, jangan lupa subscribe, komen, dan like, serta share ke teman-teman kalian channel Istana Bimbel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Istana Bimbel, jumpa lagi dengan Mbak Rita. Nah, hari ini saya akan membahas tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar untuk kelas 9 SMP di bab 1 semester 1. Bilangan berpangkat dan bentuk akar itu kita bagi ada di bilangan berpangkat, ada operasi bilangan berpangkat, bentuk akar, operasi bentuk akar, mutasi ilmiah, dan merasionalkan bentuk akar. Bilangan berpangkat. Yang pertama itu operasi bilangan bulat berpangkat. Nah, di sini kita punya sifat-sifatnya. Untuk operasi bilangan bulat berpangkat itu yang pertama, di mana ada bilangan P pangkat M dikalikan dengan P pangkat N, itu hasilnya P pangkat M ditambah N. Yang kedua, untuk P pangkat N dibagi dengan P pangkat N, itu P pangkat M dikurangi N. Untuk perkalian itu pangkatnya ditambah, kalau untuk pembagian pangkatnya dikurangi. Untuk yang ketiga, ada P pangkat M dikalikan dengan N, itu hasilnya P pangkat M dikali N. Selanjutnya yang keempat sifatnya, jika ada bilangan PQ, misalkan PQ ya, pangkat M, itu artinya P pangkat M dikalikan dengan Q pangkat M. Nah, untuk contoh untuk operasi bilangan bulat berpangkat, di sini ada tadi PM dikali PN itu sama dengan P pangkat M plus N. Itu kalau kita contohnya itu nanti misalkan ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3, itu jadi 3 pangkat 2 plus 3 itu sama dengan 3 pangkat 5. Kemudian untuk P pangkat M dibagi P pangkat N, misalkan ada bilangan 2 pangkat 6 dibagi dengan 2 pangkat 2, itu nanti 2 di pangkat 6 dikurangi 2, hasilnya 2 pangkat 4. Kemudian untuk P pangkat M dikali dipangkatkan dengan N, itu nanti misalkan ada bilangan 1 pangkat 3 dipangkatkan 2, itu artinya 1 dikali 3 dipangkatkan 3 dikali 2 sama dengan 1 pangkat 6. Kemudian yang PQ pangkat M, misalkan itu ada bilangan 2 dikali 3 pangkat 2, itu nanti ada 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, ini nanti kan 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2 itu 9. Jadi 4 dikali 9, 30. Nah, kemudian kita ke operasi selanjutnya, yaitu operasi bilangan pecahan berpangkat. Nah, untuk sifat-sifatnya, yang pertama ada misalkan ada bilangan P dan Q dipangkatkan dengan 0, itu nanti hasilnya 1. Seperti yang awal tadi, bilangan apapun yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya tetap 1. Yang kedua,
ada P I pangkat M, itu nanti P pangkat M per I pangkat M. Yang ketiga, P I pangkat negatif M, itu nanti P pangkat min M per I pangkat min M. Yang keempat, P per I pangkat M dikalikan P per I pangkat M, itu hasilnya P per I pangkat M plus M. Nah, untuk contoh sifat yang pertama, misalkan ada 2/3 dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya tetap 1. Kemudian untuk yang sifat yang kedua, di mana P per I dipangkatkan dengan M, misalkan ada 1/3 dipangkatkan dengan 2, itu 1/2 per 3/2, itu 1/9. Kemudian untuk sifat yang ketiga, untuk contohnya, misalkan di sini ada bilangan 2/3 dipangkatkan dengan negatif 1 misalkan. Nah, itu nanti kan ada 2 pangkat negatif 1 per 3 pangkat negatif 1. Nanti kalau berpangkat negatif artinya kan jadi pecahan, jadi setengah per 1/3, nanti setengah 1/2 dikali kebalikan dari 1/3, itu 3/1, yaitu 3/2. Nah, untuk yang sifat keempat, di sini ada perkalian 1/2 pangkat M, misalkan M-nya itu 2, dikalikan 1/2 pangkat 3, itu nanti 1/2, 2 ditambah 3, ini setengah pangkat 5. Untuk yang sifat kelima ada P per Q pangkat M dibagi dengan P per Q pangkat M, itu nanti P per Q M dikurangi N, pembagian M dikurangi N. Kemudian yang keenam itu nanti sifatnya yang P per Q pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Nah, nanti hasilnya P per Q M dikali dengan N. Untuk contohnya, nah misalkan kita punya bilangan 2/3 pangkat 3 dibagi dengan 2/3 pangkat 2. Nah, nanti 2/3 pangkatnya kita turunkan, jadinya 2/3 pangkat 1 atau 2/3. Untuk yang keenam, contohnya soalnya, misalkan di sini ada bilangan setengah pangkat 2, kita pangkatkan lagi 3, itu nanti hasilnya setengah 2 dikali pangkat 2 dikali 3, yaitu setengah pangkat 6. Nah, lanjut kita ke pembahasan operasi bilangan berpangkat pecahan. Nah, di sini kita punya sifat-sifatnya lagi. Yang pertama, untuk A pangkat misalkan B per I dikali A I per N, itu nanti hasilnya A pangkat B plus B per P ditambah I per N. Yang kedua, untuk A
pangkat B per P dibagi dengan A pangkat I per N, itu nanti A B per P dikurangi I per N. Nah, selanjutnya jika ada A pangkat B per P dipangkatkan dengan N, nanti hasilnya A pangkat BN per P. Selanjutnya yang keempat, jika ada bilangan A, B pangkat I per N itu sama dengan A pangkat I per N dikalikan B I per N. Nah, untuk contohnya, untuk yang sifat pertama, misalkan di sini kita punya bilangan 2 pangkat setengah dikali 2 pangkat 3 per 2. Nah, di sini kan berarti nanti 2 pangkat setengah ditambah 3 per 2. Nah, nanti hasilnya 2 pangkat, karena ini sudah sama di penyebutnya angka 2, berarti tinggal kita tambahkan 4 per 2, sehingga 4 dibagi 2 itu 2, jadi hasilnya 2 pangkat 2. Untuk yang sifat selanjutnya, misalkan ada bilangan 2 pangkat 3 per 2 dibagi dengan 2 pangkat setengah, nanti 2 pangkat 3 per 2 dikurangkan dengan setengah, karena penyebutnya sama lagi pangkat pecahannya, jadi tinggal dikurangi aja 2, 3 kurangi 1 itu 2 per 2, jadi 2 pangkat 1, jadinya 2. Kemudian yang untuk contoh ketiga, untuk misalkan ada bilangan 3 pangkat setengah dikalikan dengan 4. Nah, di sini berarti 3 1 dikali 4 per 2, artinya 3 pangkat 4 per 2 bisa disederhanakan lagi 3 pangkat 2. Kemudian untuk sifat yang terakhir di operasi bilangan berpangkat pecahan, misalkan ada bilangan 2 dikali 5 pangkatkan dengan setengah, berarti nanti ada 2 pangkat setengah dikalikan dengan 5 pangkat setengah. Oke adik-adik, demikian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Istana Bimbel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.